Puji Tuhan, saudara sekalian, senang sekali hari ini bisa di YouTube ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya sungguh-sungguh miss all of you ya. Kita terakhir minggu-minggu ini agak sibuk karena ada satu oma yang dulu di gereja akhirnya pindah di Maja, dan di mana pendeta Muratua dan Yayu dan tim dan juga Mary dan Santo semuanya banyak yang sudah ke sana untuk melayanin, dan jemaat ini meninggal ya umur 80 tahun. Jadi tante saya juga meninggal, jemaat ini meninggal, jadi bolak-balik ke Grand Heaven berapa kali. Jadi hari ini kita mau sama-sama renungkan sebenarnya apa sih artinya hidup dan waktu ya. Oke, kita mau sama-sama baca firman Tuhan di pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 ya. Kita mau baca firman Tuhan, dan kemungkinan firman Tuhan ini agak keras, tapi saya percaya berarti sekali buat kita semuanya, termasuk buat saya ya. Marilah kita sama-sama menggali firman Tuhan, dan ditegur firman Tuhan itu adalah hal yang luar biasa, senang dan bahagia ya. Oke, kita silakan saya baca ayat ini. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan, silakan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami semua yang akan mendengarkannya Tuhan, biarlah Engkau urapi kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, ayat ini mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kita ini hanya ada 24 jam. Tidak peduli kita kaya atau miskin, 24 jam satu orang Tuhan sudah titipin. That is your time. That's it. Kita bisa menghidup 24 jam ini dengan mempunyai pilihan yang baik ataupun pilihan yang lazy life, ya, hidup yang malas. Tetapi firman Tuhan sering sekali mengatakan kepada kita, marilah kita mencari Tuhan, marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita carilah kerajaan Allah dulu. Nah, kita boleh bangun pagi dan sudah planning sibuk untuk mencari uang, mencari pekerjaan dan segala-galanya. Atau kita bangun pagi memberikan waktu yang the best out of the best untuk datang kepada Tuhan. Kita mempunyai pilihan. Kita boleh perhatikan, kita punya sesuatu lebih penting daripada firman, lebih penting daripada doa. Tuhan tidak pernah marah. Itu adalah pilihan saudara dan saya. Itu adalah hak yang Tuhan telah berikan buat kita. Tetapi saya mau memberikan semangat kepada saudara-saudari sekalian. Janganlah kita hidup seperti orang arif. Dengan kata lain, kita harus mau hidup seperti orang arif. Jangan hidup seperti orang bebal. Kita mau menjadi orang yang arif. We must become a wise man. Jangan seperti orang yang duniawi, orang yang bebal, yang apa? Yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mau ikut Tuhan, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini adalah pengharapan manusia. Firman Tuhan ini adalah kita punya everything, kita punya segala-galanya. Janji Tuhan itu adalah segala-galanya buat kita. Ya, minggu lalu ini 2 kali saya ke heaven, tadi saya bilang. Saya di sana lihat mayat, ya, pilih peti, dan saya sedih sekali. Sedihnya apa? Sebenarnya manusia ini hanya sebentar. Alkitab mengatakan, dan menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari waktu itu cepat sekali saudara sekalian. Kalau kita tidak mau melekat dengan Tuhan, sebentar aja waktu kita akan berlalu. Marilah kita mengatakan, Tuhan, aku kadang-kadang gak bisa punya hikmat untuk atur waktu. Bantulah aku Tuhan, supaya hidup aku ini mempunyai planning yang rencana yang indah, yang menyenangkan Engkau. Berani gak kita katakan, Tuhan,
Aku mau serahkan hidup saya sepanjang hari ini. Berikanlah saya petunjuk bagaimana saya hidup. Bagaimana saya mau mencari Engkau. Bagaimana saya mau menghabiskan waktu ini 24 jam. Banyak orang mengatakan dia nggak ada waktu. Itu adalah pendusta. Kenapa? Semua orang 24 jam. Yang ada waktu itu siapa? Orang yang benar-benar mempunyai kerinduan untuk mau menyenangkan Tuhan. Pakailah waktu kita pertama untuk menyenangkan Tuhan. Dengan bagaimana menyenangkan Tuhan? Bangun pagi, kita puji Dia. Bangun pagi, kita dengar lagu rohani. Katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang indah. Aku pagi kalau nggak dengar firman Tuhan, nggak dengar lagu rohani, kayaknya nggak enak seharian. Pernah nggak gitu? Pernah. Karena saking sibuk, banyak kerjaan, lupa. Nggak usah munafik, lupa. Dan ingat saudara sekalian, ini COVID udah hampir 4 bulan. Kebiasaan malas itu sudah terbentuk di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak usah ke kantor, kita tidak usah ke toko, kita tidak usah ke pabrik, kita tidak usah ke bengkel, kita tidak usah banyak alasan. Mulailah hidup kita itu malas-malasan. Marilah kita bertobat dan kita rubah kehidupan kita. Sadar bahwa firman Tuhan hari ini menegur kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ya, mari be careful, bahasa Inggris mengatakan, untuk menghabiskan sewaktu itu 24 jam dengan jujur. Berapa menit kamu spend time buat Tuhan? 24 jam yang kamu miliki, berapa detik kita berdoa? Jangan bilang menit, detik kita berdoa. Kamu bilang, Pastor Amin, coba jelasin. Oh, saya mau jelaskan aja. Saya juga manusia. Kadang-kadang saya juga merasakan males berdoa. Tapi saya tidak. Saya mau wise and I love Jesus. Saya mau datang berdoa. Saya mau datang menyampaikan firman Tuhan. Saya mau berdoa. Nah, inilah yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Ini pandemik, ini sudah cukup lama. Tapi marilah kita hidup dekat dengan Tuhan. Cinta Dia. Serahkan hidup kita kepada Dia. Dia pasti akan menjaga kita, melindungi kita. God bless you. And trust the Lord. Dan percaya pada Tuhan. Mujizat pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, ajarlah kami bagaimana menggunakan waktu dengan baik Tuhan. Jangan seperti orang Babel Tuhan. Marilah kita menjadi seperti orang arif yang sungguh tahu untuk memberikan the best untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkatilah saudara-saudari kami yang ada di JSS Tuhan, dimanapun mereka berada. Jagalah mereka, berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga serahkan dokter dan suster dan semuanya pemimpin di bangsa negara ini di tangan Engkau Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk bisa memimpin bangsa ini dan kota ini Tuhan dengan baik. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.